komisi ini, para sahabat ini berkumpul di Satifah Bani Sa'idah untuk menentukan pemimpin umat. Nah, setelah dialog panjang antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor kan, Umar bin Khattab kemudian membaikkan Abu Bakar karena beliau adalah sahabat paling dekat dengan Nabi. Abu Bakar ini sangat dekat dengan Nabi. Apalagi Abu Bakar ini adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa dan imam yang ditunjuk Nabi untuk memimpin sholat saat beliau sakit. Jadi akhirnya seluruh kaum muslimin ini sepakat membayar Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Masa pemerintahan kedua itu kebijakan penting Abu Bakar. Pada masa pemerintahannya Abu Bakar ini fokus pada menjaga keutuhan umat Islam yang baru kehilangan Rasul. Tentang yang terbesar datang dari kelompok kutat, amil palsu, yang enggak membayar zakat lah. Terus tuh Abu Bakar ini mengambil keputusan yang sangat tegas dengan memerangi seluruh kelompok yang membangkang. Nah, kalau ditanya enggak membayar zakat tadi, zakat ini kan adalah kewajiban agama yang tidak boleh dinegosiasikan. Nah, jadi yang tidak mau membayar zakat itu menegosiasi zakat tadi. Nah, jadi keputusan inilah yang disebut dengan perang Riddah. Perang Riddah inilah yang berhasil mengembalikan seluruh politik dan agama di seluruh Jazirah Arab. Nah, jadi setelah kondisi wilayah itu stabil, Abu Bakar ini memulai ekspansi ke wilayah Persia dan Romawi dengan mengirim pasukan ke Irak dan Syam. Jadi dengan kebijakan monumental lainnya seperti mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang awalnya diusulkan oleh Umar bin Khattab setelah banyaknya banyaknya penghafal Al-Quran di kalangan mamah yang gugur. Kalau nggak salah sekitar 70 orang yang menghafal Al-Quran yang gugur. Nah, jadi Abu Bakar ini membentuk tim verifikasi yang dipimpin oleh Ghalib bin Sabit. Kemudian yang keteguhannya dan kebenaran bawahnya kemudian hadirkan keikhlasannya. Beliau ini adalah pemimpin yang sangat sederhana, yang awal berbalik hati, tidak bagus dengan kekuasaan yang sudah mengutamakan kepentingan umat. Ketegasannya dalam memerangi kemungkaran menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tegas ketika agama dan persatuan. Baik, sekarang dari kelompok 2 penyampaian hasil mencari informasi terkait khalifah Umar bin Khattab. Kepada kelompok 2 saya ingin menyampaikan silakan. Jangan dengar ya. Yang siap Bu. Jadi Bu, tadi kami sudah mencari dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu tentang pengangkatan dan masa pemerintahan dari khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, jadi sebelum Abu Bakar itu wafat, Bu, beliau itu menunjuk Umar sebagai penggantinya melalui musyawarah dengan beberapa sahabat senior. Nah, para sahabat ini menerima keputusan dengan menunjuk Umar karena Umar itu dikenal sebagai sosok yang tegas, jujur, adil dan sangat menjaga agama. Nah, kemudian Umar ini diangkat menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Nah, jadi banyak yang menyebut bahwa masa pemerintahan ini adalah masa keemasan dalam sejarah karena banyak pencapaian besar dalam bidang politik, ekonomi, militer maupun administrasi negara. Nah, adapun kebijakan penting dari Khalifah Umar ini yang pertama pada saat pimpinan Khalifah Umar terjadinya perluasan wilayah Islam. Pertama, Kekaisaran Persia itu untuk. Yang kedua, wilayah kekuasaan Islam berkembang sampai ke Romawi Timur seperti Syam, Palestina dan Mesir. Itu berhasil ditaklukkan. Kemudian Khalifah Umar itu bentuk sistem administrasi seperti Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Kemudian pembagian wilayah menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, terus sistem gaji bagi tentara dan pegawai negara, pencatatan sipil serta lembaga peradilan. Nah, dari perkembangan infrastruktur, Khalifah Umar itu membuat saluran irigasi, terus mendirikan kota-kota baru seperti Basrah dan Kufah serta memperbaiki tata kota termasuk jalan, pasar ataupun permukiman. Dari kebijakan sosialnya yaitu menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem pengetahuan Islam, terus membuat aturan tegas di pasar untuk mencegah kecurangan serta mengawasi ketat para pejabat dan memecat mereka jika lalai atau tidak amanah. Jadi berdasarkan informasi, sikap teladan Umar bin Khattab itu yang dapat teladannya pertama beliau itu sangat tegas, tidak ragu menghukum pejabat atau rakyat jika berbuat zalim. Kemudian beliau berani dan integritas. Terus Khalifah Umar itu sangat peduli terhadap sosial masyarakatnya serta beliau merupakan seorang khalifah yang bertanggung jawab. Kelompok 3, kelompok yang membahas Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, pertama itu pengangkatan dan masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi dalam pengangkatan Utsman ini sebagai khalifah itu dilakukan setelah proses musyawarah yang panjang. Jadi Utsman itu dipilih karena dikenal sebagai sahabat yang lembut, dermawan, dan dihormati baik oleh kaum Muhajirin maupun Ansor. Kemudian masa pemerintahan itu berlangsung selama 12 tahun. Yang ada 2 fase. Yang pertama itu pada 6 tahun pertama itu dalam keadaan stabil dan juga makmur. Kemudian dalam fase kedua itu 6 tahun kedua itu terjadi kekacauan politik akibat fitnah besar. Kemudian yang kedua itu kebijakan penting Utsman bin Affan. Jadi kebijakan yang diberikan oleh Utsman ini itu membentuk tim penyalinan mushaf standar berdasarkan mushaf Abu Bakar. Jadi mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai daerah untuk menyatukan bacaan Al-Quran. Kebijakan administratif Utsman ini meliputi pemerataan sistem angkatan Islam, memperkuat pemerintahan daerah, kemudian membangun infrastruktur. Kemudian pada masa akhir pemerintahannya muncul berbagai tuduhan, fitnah, sehingga Utsman itu diprovokasi oleh politik dari luar maupun dalam. Kemudian sikap teladan yang bisa kita ambil dari Utsman bin Affan itu adalah Utsman itu dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, lembut berkata dan sangat penyabar. Jadi sikapnya ini harus bisa kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Sekian. Ya, lanjut kita ke kelompok 4 yang membahas tentang Khalifah
politik yang lebih luas. Tantangan terbesar pada masa Ali adalah konflik dengan Aisyah, Tolha, dan Zubair, yaitu perang Jamal, serta konflik dengan Muawiyah, yaitu perang Siffin. Selain itu, muncul kelompok ekstrim bernama Khawarij yang memisahkan diri dan melakukan pemberontakan. Namun di tengah konflik, Ali tetap memegang prinsip keadilan dan kebenaran. Ia tidak pernah menginginkan tindakan kezaliman dan selalu berusaha menyelesaikan masalah melalui dialog. Nah, dalam bidang administrasi, Ali berupaya mengembalikan sistem pemerintahan Islam pada prinsip kesederhanaan dan pengawasan ketat terhadap pejabat. Ia juga memperbaiki distribusi harta negara dengan asas keadilan. Kemudian itu sikap teladan Khalifah Ali. Nah, Ali ini adalah teladan dalam ilmu, keberanian, kejujuran, dan ketegasan moral. Kepemimpinannya menunjukkan bagaimana menghadapi ujian besar dan hal yang pokok. Khalifah Ali selalu mendahulukan perdamaian, bersikap adil, bahkan kepada musuhnya, dan tidak pernah terpengaruh ambisiusnya. Ia memimpin dengan kebijaksanaan, kekalahan, dan pemahaman agama yang mendalam. Beliau juga simbol peran sejak masa muda, namun tetap lembut kepada rakyat dan keluarganya. Dari penyampaian informasi tadi, penambahan materi yang telah diberikan itu cukup lengkap. Ada masa pengangkatan, kebijakan, tantangan yang dihadapi selama pemerintahan, bagaimana kebijakan yang dibuat setiap khalifah. Nah, dari pembelajaran globalisasi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab, tegas, adil. Dengan meneladani sikap-sikap khalifah tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana pemimpin yang baik itu meneladani setiap sikap-sikap yang dicerminkan oleh khalifah. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang bisa memberikan contoh seperti apa penerapan yang bisa diteladani dari sikap khalifah tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada Rizka, silakan. Bu, izin Bu. Jadi sikap yang bisa diteladani dari mana khalifah tadi itu, misalnya contohnya sikap amanah dari Abu Bakar Siddiq, kan orangnya amanah. Jadi sebagai pemimpin sekarang tuh harus amanah, jangan pula kayak misalnya dia harus melakukan apa yang diamanahkan, jangan pula malah semena-mena dengan rakyatnya. Kemudian keadilan dan tidak pilih kasih. Jadi walaupun pejabat-pejabat itu dia punya kasta tinggi, tapi dia juga harus adil. Misalnya ada korupsi, ya udah dipecat gitu. Terus yang ketiga ada sederhana dan tidak hidup berlebihan. Jadi kita tidak boleh terlalu berfoya-foya, walaupun mungkin kita memiliki uang lebih, tidak boleh berfoya-foya. Kemudian musyawarah dan mendengar pendapat orang lain. Nah, kayak misalnya sekarang nih gitu kan. Jadi kita harus mendengar apa yang disampaikan, tidak boleh ini salah